Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal ghadat salatan tafdahu lana biha wa bil khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Faslul Isruna, pasal yang ke-20, fi bayanil ghibati wan namimati, pada menjelaskan ghibah. Ghibah ini mengupat, memandir orangnya kada di hadapan, atau mengupat ghibah. Wan namimah, dan adu domba. Halaman 108. I'lam, ketahuilah olehmu, Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala nassa, sudah menulis dalam Al-Quran, sudah memberi kabar, memberitahu, dan kabar itu tertulis dalam Al-Quran, yaitu ala dhammil ghibati, yaitu mencela akan ghibah tersebut, fi kitabihi, dalam Al-Quran. Jadi masalah ghibah ini penting benar, sampai-sampai tulisan tentang kada bagusnya ghibah itu ada di dalam Al-Quran. Wa syabbaha, dan Allah pun menyerupakan sahibaha, kepada orang yang menggibah tersebut, biakili lahmil maitati, seperti orang yang makan daging bangkai. Mayat mati kawan kita makan, tatak di sate, dijarang, bisa kada makan kok. Nah, tapi kalau nya orang itu memang menggibah, seperti orang yang makan daging kawannya yang sudah mati tersebut. Wa qala ta'ala, maka Allah berfirman, nih bunyi firman Allah ta'ala tentang gibah. Wala yaghtabu ba'dukum ba'dha, janganlah menggibah oleh sebahagian kalian dengan sebahagian yang lain. Artinya jangan sasambatan di kita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Nah, apakah kalian kepingin bahwa kalian tersebut memakan daging saudaranya sendiri? Padahal daging tadi hal keadaannya mati, mayat di kita. Fakarihtumu, maka tentu engkau kada mau, enggak itu. Nah, siapa hakun makan daging bangkai manusia? Mun mau juga ada gangguan jiwa tuh. Saman kayak orang menggibah, mau juga menggibah, dasar ada gangguan jiwa. Nah, itu maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, kullul muslimi 'alal muslimi haram. Nah, tiap satu orang Islam terhadap satu Islam yang lainnya haramun, ada yang dilarang, yang termasuk hukumnya haram diganggu, haram diutak-atik, damuhu, darahnya. Nah, kada boleh kita menyakiti secara fisik sampai orang muslim tadi celaka atau apalagi terbunuh. Nah, begini itu kada boleh. Wa maluhu, dan hartanya pun haram juga diutak-atik. Nah, harta bila dasar pun orang kada boleh kita mau utak-atik. Wa irduhu, dan kehormatannya. Nah, ini masuk wilayah kehormatan ghibah nih tuh. Jadi wajib kita menjaga kehormatan saudara kita. Sama nang kayak kita misalnya menagur kah misalnya,
Kalau bisa menagur kawan kita itu berduaan atau orang kadada yang tahunya, supaya kawan kita tadi kada sopan. Atau misalnya memberi, jangan juga di tengah orang banyak, supaya kawan kita tadi jangan sopan. Karena bila sudah tasupani itu berarti kita mengganggu kehormatan kawan kita. Mengganggu kemaluan kawan kita. Misalnya kawan kita ini atau tetangga kita misalnya, atau kapatuhan bahari tuha sidin sudah misalnya tetamu di pasar kai aja sidin jadi kita nih ini nah duit ambil nah segenpian nukar bares ke apa kata sarapian ay nukar gula ke kopi ke apa punya sembako kaya nah julung 5 lembar yang habang sambil dikipasi pulang ini nah kai duit nah kai aja. Lalu orang di pasar tadi cangangan lawan kainin tuh. Nah, lalu kai itu sopan. Nah, ini termasuk narannya mengganggu kehormatan si kai tadi. Nah, itu. Itu kada jadi pahala lagi. Kada jadi pahala lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, iyyakum wal ghibata. Jauhi olehmu akan gibah. Jangan sekali-kali engkau menggibah ya Nabi. Jadi menggibah ini hukumnya haram. Memandir itu nah hukumnya haram. Walaupun kamaksiatannya. Nah, kamaksiatan kawan kita tuh menggawi bersembunyi, kita ungkai gibah junaran kan itu. Kecuali kawan kita ini tadi atau si orang ninto menggawi maksiat secara terang-terangan sudah fasik ya kita. Arti secara terang-terangan itu kan sopan lagi. Bulan Ramadan baruku 3 bilah siang hari. Langsung imbai ketiganya diisap sambil berjalan. Berjalan di tengah pasar, kulik-kulik keliling masjid. Sembahyang zuhur kada, asar kada. Maka salawat handap pulang. Maka tiga bilah rokok, maka hari bulan puasa berarti kan sudah kada sopan lagi lawan maksiat yang digawin ini nah maka memandir ninto termasuk kada gibah sebenarnya karena inya sudah kada sopan juga lagi. Nah ninto tapi bagusnya jangan juga dipandir. Nah kenapa aja siapa tahunya sudah bertaubat pulang. Seandainya sudah bertaubat ternyata kita memandir, nah ini bahayanya. Jadi ujar para ulama, mun kawa tuh jangan dipandir juga. Karena siapa tahunya bertaubat juga. Memang siang tadi pernah membala apa ngelakuan? Membala, memberi muar, memberi karukut. Yang siang tadi nih. Nah, lalu kita sambati malam. Sekalinya malam tadi si Din itu model kayak ditabgur orang bahari jadinya. Nah, lalu rasa ketakutan bertaubat ini malam itu juga kita maka masih memandirinya. Nah maka bahayanya di situ. Apabila kita memandir orang, kejahatan orang, kejelekan orang, sedangkan inya sudah bertaubat, maka kita kada mati, melainkan kita menggawi pekerjaan yang sama juga. Nah itu. Amun kada kita, anak kita kena bincong, salah bincong biar. Nah disambati. Main lo aja pian misal, menyembati benda kayak apalagi sambil kayak menghinakan dengan itu kada boleh dengan itu. Karena bila Allah Taala sarik anak kita bincong jatuh lihat aja, amalakan aja pian. Kada bagayaan orang. Bujuran coba aja kita amalakan, menhakon amalakan. Jadi jangan sambat-sambat. Yang bujur itu kayak apa? Didoakan. Mudahan sama-sama kita dapat taubat yang sempurna, taubatan nasuha. Maka itu caranya. Kasihan orang disambati, lalu di hadapan bibinian masalah handap, gincunya habangnya luar biasa nyarak, bibisik kita lawan kawan dihiga tuh nak tahu aja lahong. Kasihan mendengarnya astagfirullahaladzim disambatnya aku lahong padahal dasar bujur juga bang.
dasar bujur juga Pak. Cuma ini hendak bertaubat sudah. Nah ini tuh masalahnya. Ada tahu kita masalahnya hati ini bebulak-balik. Nah ini tuh. Fa innal ghibata, alasan kenapa Nabi menyuruh jangan sampai menggibah sesama muslim. Alasannya fa innal ghibata, karena sesungguhnya gibah itu asyaddu minaz zina, lebih berbahaya dosanya daripada berzina. Mungkin itu baik berzina aja daripada menggibah leh ya. Zina ini dosa besar juga, dosa ganal lagi menggibah. Kenapa aja alasannya? Karena zina ini biasanya bertaubatnya dengan Allah Ta'ala aja. Sebabnya suka sama suka, kadada aku minta rilalah jauh binanya ke lakiannya pernah minta rila aku lah, kadada kayak itu bertaubat ke Allah Ta'ala aja. Tapi kalau menggibah ini kita minta rila, minta ridho dengan orang yang kita gibah. Nah itu ngalihnya. Fa innar rajula qad yazni wa yatubu. Ada seorang laki-laki kadangkala dia berzina, kadangkalanya bertaubat. Fa yatubullahu alaih, maka Allah menerima taubatnya. Jadi bila ini si laki-laki itu berzina lalu dia bertaubat, bujur-bujur bertaubat, laksanakan yang rukunnya yang 3 itu, Allah terima taubatnya. Tetapi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu. Orang yang menggibah, sahibul ghibah nih, la yughfaru lahu, kada diampuni dosanya oleh Allah hatta ya'fuwa lahu sahibuha, kecuali memaafkan kepada orang yang menggibah tadi oleh orang yang digibahnya. Nah, amun yang digibah nih kada memaafkan, kayak apa? Baurusan kena. Nah, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mislu man yaghtabun nasa, perumpamaan orang yang menggibah manusia, kamasliman nasaba menjaniqa, nang kaya perumpamaan orang yang maandak atau mendirikan menjanik ninto model kaya mun bahari kalanya nintolah katapel raksasa. Sedikit lebih maju zaman Portugis, Mariam Belina narannya itu yang wayah ini pulang apakah pulang rudal Scott pulang sebetulnya. Nah mun bahari ini tuh menjandik ini tuh katapil raksasa yang bulat-bulat batu-batu gono-gono tuh dihangkup sampai ke binting orang sana tuh menjandik narannya itu supaya melihat film lah, film bahari-bahari itu, film peperangan Prancis melawan Inggris misalnya, tapi yang zaman pedang bahari. Nah Plus Gordon kah? Yalah, oh lain kah? Yalah Plus Gordon yang gitu lain lah. Oh tuh Jorol lain. Nah itu tuh. Jadi orang menggibah salah sambat maaf lah. Model kayak mandiriakan menjanik sagan menyerang. Nah bahwa yarmi biha inya melemparkan dengan menjandik ninto yaminan wasimanan, ke kanan ke kiri, lawan piloro tadi lawan yang bom tadi nih ke sana kada kau taburik lagi nih kau lah memberitakan amun sudah yang melacong nih entah. Nah bahwa yarmi bihasanatihi kadzalika, kaitulah nya model kayak melemparkan pahala kebaikannya ke orang. Nah itu jadi model kayak kita tuh menggibah orang nih, model kayak kita ini menjulung pahala kita ke orang itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man rama akhahu bighibatin yuridu biha syainahu. Nah barang siapa, asal mana ramani melimpar lah, nah maksudnya menyambati, memandir akhahu akan saudaranya bighibatin dengan satu cacian, satu upatan. Yuridu biha, dia menghendaki dengan cacian upatan tersebut syainahu aibahu, aibnya, mengungkai aibnya. Nah, jadi memandir orang hendak mengungkai aib orang.
diungkai supaya orang tadi jahat di mata orang lain pulang. Nah ninto maka aufaqahullahu ta'ala ala jasri jahannama yaumal qiyamah. Nah ala jisri jahannama yaumal qiyamah. Maka kena Allah tempatkan orang tersebut di jembatan yang ada di neraka jahanam hari kiamat. Nah jadi neraka jahanam itu ada dua jembatannya di situ. Maka orang yang menggibah itu posisinya kaina di padang mahsyar tuh di situnya kena. Posisi duduk berdirinya itu nah. Artinya apa tuh? Masuk neraka itu maksudnya. Jadi mun hendak tahu bahwa kita ini cagar masuk neraka, ada alamatnya. Lihati bila kita katuju memandir orang, nah ya tuh alamat masuk neraka. Ini biasanya bisa laki-laki, bisa mini-mini. Cuma jadi guru bahari paling jangan tersinggung ibu-ibu nih, kebanyakannya bini-bini. Kenapa aja? Jadi lu kenapa guru? Nya muntungnya dua aja sih dan. Dudukan, pandiran, ada tuh yang dipandir, yang kada bagus. Tapi ini yang bini-bini yang kada mau menuntut ilmu, kada mau bade dengar. Nah, amun ninya mau menuntut ilmu mau bade dengar, kada mau menggawi, rugi menggawi nang kayak ini. Jadi apalagi di zaman wah ini nah. Bila ada juga ibu bertamu dengan ibu yang seikungnya bagaganalan galang emas. Memperlihatkan no, seikung pulang ke no, seikung kayak kulikar bica no. Itu pandiran. Itu tahulah yang sebelah situ tuh aja. Ih kenapa garang aja? Nya sarak lakinya aja. Han mandir orang pulang. Sarak lakinya kenapa aja? Lakinya berbicaraan. Nah, panjang kisah tuh. Panjang kisah. Negibah ini kan kerasaan enggak ada pian kasihan. Maka hanya rimbah yang sembahyang 1000 rakaat malam tadi. Kenapa berbicara sama siapa aja? Han, panjang ada kisah. Sama siapa aja? Itu lawan yang imam masjid rajin ya. Han, imam pulang sangkut ke imam masjid. Masjid mana aja? Masjid yang di Babus Salam Ninto aja. Nah, siapa kata? Yang mana orangnya? Yang lama-lama kentung aja. Alhamdulillah ulun kada lama ya Allah. Itu misal aja lah misal. Nah, jadi gibah ini malalar biasanya pian dan rami. Nah, gitu. Hatta yakhruja mimma qala. Nah, sampai keluar paparutannya. Nah, itu apa yang diucapkannya tadi mengeluar, artinya terpanas di kita. Karena api. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, al-ghibatu, bermula gibah tersebut adalah. Nah, ini pengertian gibah nah. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau mengisahkan, menyebut-nyebut akhaka saudaramu sendiri bima yakrahu dengan kisah atau cerita yang dia kada suka, yang dia benci. Nah, amun kita memandir orang tuh katujuh aja itu memuji narnya, memuji. Kita pandir orang tuh alim bener aja kita, himungnya tuh. Padahal kada alim kada juga. Himung saking mulianya alim nih. Dipadakat orang bunga padakat alim himungnya saking mulianya alim. Nah, cuma kita mau hendak memuji itulah dilihat-lihat juga dulu, sesuaikan. Amun cagar pujian kita nih memaget minggu lu kawan, jangan dipuji kawan. Ya kalau cagarnya ganal hidung, kada usah. Bah kayak apa aja hantaknya dulu. Hantak dulu. Apa maksudnya baik berdiam, baik berdiam. Amun kita tahu kawan kita ini memang orangnya sudah tabuka hijab, aja puji aja situ kada apa-apa. Memuji orang yang tabuka hijab berberkat. Wahli dipuji berberkat, Rasulullah dipuji berberkat. Jadi gibah itu adalah menyebutnya engkau akan saudara engkau bima yakrahu, yang saudara engkau itu kada katuju dengan bunyi kisah tersebut. Ai maksudnya
Sawaun dzakartahu, sama ada yang engkau kisahkan itu binuqsani badanihi, kekurangan yang ada di badannya. Nah, kita kisahkan gara-gara tasingkai suah kita melihat misalnya halus senjata tasingkai, pernah kita melihat tasingkai halusnya leh aja kita. Nah, lalu kita kisahkan ke orang, supan kawan kita bisa senjata halus. Hah? Ya kalau supan nih yang ada di badannya nih contohnya. Au nasabihi, nasabnya kita tahu lawan kawan kita nih nasabnya sampai ke Abu Jahal. Hah? Jangan dikisahkan, kasihan nih supan. Sebab belum tentu nenek moyang bagus, belum tentu juga yang juriatnya bagus. Kayak itu juga sebaliknya, nenek tulang yang jelek belum tentu keturunannya jelek, belum tentu. Au fi'lihi, atau perbuatannya. Nah, apa perbuatannya kada bagus, jangan disambat-sambat juga. Au qaulihi, atau ucapannya jangan disambat-sambat juga. Au dinihi, atau masalah agama ibadahnya. Ibadahnya itu ibadahnya maksudnya. Au dunyahu, atau urusan dunianya. Nah, jangan kita menyambat-nyambat. Hatta fi thawbihi, bahkan sampai ke bajunya pun. Thawbihi, jangan dipandir. Waridaihi, selendangnya pun jangan dipandir. Wadabatihi, kendaraannya pun jangan dipandir. Siapa tahunya ada ketujuh. Nah gitu. Hatta bahkan zakara ba'dul mutaqaddimin, menyebut sebahagian ulama mutaqaddimin yang dahulu bahari nih. Ujar Sidin, lau qulta, seandainya engkau berkata, inna fulanan, seseorang si fulan, saubuhu, pakaiannya, bajunya tadi, tawilun, panjang. Itu nah si acil ijah babaju dastar kepanjangannya kita. Nah, sampai bocap kayak itu, au qasirun, atau kehandapan, acin nunur badastar kehandapannya kita. Menyambat nang itu nah, yakunu dzalika ghibatan. Jadilah sebutan seperti itu gibah juga. Nah, padahal sepele bener itu ya kalau jadi gibah juga. Jadi yang bagus nih itu babuta aja mata nih itu. Nah, get di mata aja melihat. Amun kawan tadi bagus kita puji, tapi tadi dilihat bilanya tadi dipuji itu makin meningkat takwanya, puji. Enggak itu. Fa kaifa ma yakrahu min nafsihi. Nah, kalau menyebut bajunya kepanjangan kehandapan sudah dipadahkan gibah, fa kaifa ma yakrahu min nafsihi. Bagaimana kalau yang disebut itu sesuatu yang dia benci yang ada di badannya bila disambat. Nya kada ketujuh badannya disambat. Nah, apakah misalnya termasuk kapintaran misalnya kawan kita ini memang anu pembabal. Nah, kita sambat pembabal, sakit hatinya gibah naranya itu. Tapi mau tahan benting aja, katujuh aja disambat kada apa-apa bang, itu kada masalah itu. Bagi bocap sambat aku pembabal aja. Misal gitu nah kada apa-apa juga. Apalagi nya mau upah kita begini aja, ayo aja situ bagus benar. Bila menyambat aku pembabal ke upah aja, ayo kita ya kalau adalah gitu orang kada ada kok. Nah. Waruwiya, dan diriwayatkan anna imra'atan qasiratan dakhalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di hajatiha. Ada seorang perempuan yang pendek. Pendek ini setengah meter lah. Hadap benar lah. Nah, dakhalat 'ala Nabi, bailang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di hajatiha, untuk mengurus hajatnya si perempuan itu kepada Nabi. Falamma kharajat, lalu masuk menghadap Nabi, imbah tuntung bapandir Nabi, falamma kharajat, keluar perempuan tadi. Nah, di rumah itu ada Siti Aisyah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, lalu Siti Aisyah itu mengucap, dia Siti Aisyah, wa ma aksaruha, handapnya lah. Jadi orangnya yang bini melihat, bini Nabi nih Siti Aisyah, kan di rumah melihat ya kok. Nah, handapnya lah, artinya kita randahnya leh aja kita. Nah, kan memang paksan kayak itu, mamandirnya pun kalaki juga ada ke orang tuh, ke Nabi. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengomentari je Nabi, igtabtiha ya Aisyah,
engkau sudah menggibahinya wahai Aisyah. Nah, iktabtiha ya Aisyah, engkau sudah menggibahinya wahai Aisyah. Nah, memandir. Bisa gitu ya kalau ada orang bilang ke rumah kita, bapandiran kita tentang keadaan orang tadi itu, nah, badannya, bajunya, itu tuh sudah termasuk menggibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita bersabda, ujar Nabi, wa iyyakum wal ghibata, jauhi olehmu gibah, fa inna fiha, karena dalam gibah ninto salasa afatin, ada 3 penyakit. Nah, fa inna fiha salasa afatin, dalam gibah ada 3 penyakit, 3 kerusakan, yang 3 kerusakan itu terjadi ada pada diri orang yang menggibah. Pertama, la yustajabu li sahibiha du'aun, kada dimustajabkan bagi orang yang menggibah nintuh doanya. Nah, kada pengabulan doa aja kita. Artinya cakanya doanya tadi disimpan akan Tuhan di akhirat, di surga kurang lebih ini kada juga. Ya kita kan bila berdoa ada kabul kan disimpan Tuhan di akhirat segala di surga ya, kalau ini kada dihirani Tuhan. Bukan disimpan akan Tuhan tapi kada dihirani Tuhan. Nah, gara-gara kita menggibah. Yang kedua, wala tuqbalu lahu hasanatun, dan kebaikan inya kada diterima. Mun inya kada bertaubat. Kenapa kada diterima aja? Memang banyak apapun kebaikan yang kita gawi itu kena takalang di langit pertama bila kita kada bertaubat dari menggibah. Takalang, ada kisahnya ya kalau. Ini malaikat hafadzah ini membawa amal orang ini nah tarangnya nang kayak matahari, begemuruh nang kayak wanyi. Ujar malaikat hafadzah ini luar biasa nih pahala orang ini. Sekali sampai di langit pertama, ujar penunggu langit pertama, tawakakan kamu orang itu nah. Hau, ujar malaikat hafadzah. Kenapa ngete? Sampai nang kayak itu kisahnya. Ini tarang kayak matahari amal orang ini. Nah, inya belum bertaubat dari menggibah. Mati kada sempat bertaubat. Takalang pahala amal tadi, apakah ada pahala jika kita amal ini takalang kada naik, ingat di langit pertama aja. Jadi bagus saya amalkan gibah itulah ya kalau. Yang ketiga, tarakana ya tarakamu wa tatarakamu alaihi asyiatu. Nah, menumpuk-numpuk atas orang tersebut kejahatan-kejahatannya. Nah, kayak tadi sekali menggibah kena menggawi pulang, pandir pulang yang lain, lalu tatuyuk kejahatan terhadap orang tadi ini munnya kada bertaubat. Tatara kamu alaihi asyiatu, menumpuk-numpuk kepada orang yang menggibah tadi kejahatannya. Jadi biasanya bila orang ketujuh menggibah, biasanya menarik kejahatan-kejahatan yang lain, perbuatan-perbuatan yang kada bagus yang lain. Nah, dari menggibah tadi mendengar yang kada bagus, ujung-ujungnya pulang akhirnya menggawi yang kada bagus dan lain sebagainya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, fi dhammihim, dalnya baris di atas lah, fi dhammihim, pada mencela Nabi akan orang yang menggibah. Apa ujar Nabi? Syarrun nasi, bermula sejahat-jahat manusia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, dzu wajhaini, orang yang mempunyai 2 wajah. Nah, ini kurang kisah adu domba pulang. Ujar Abang Umairah, adu domba ya ada lagunya kita. Nah, yang pertama, siapa yang orang yang sejahat-jahat manusia tadi? An-nammamu, mimnya bertasdid. An-nammamu, orang yang adu domba. Alladzi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, datang pada satu kelompok dengan satu kisah yang lain, datang ke kelompok yang lain dengan satu kisah yang lain, lalu antara 2 kelompok itu bahuwalan. Nah, bakalahi ya kita nyawa tadi aja dipadahakannya nyawa halus senjata ya kah aja hantas singgung sarik nih betul pulang kasih itu pulang nyawa tadi dipadahakannya halus senjata aja. No, sarik pulang nih lalu bahuwalan bertamu basigikan sudah nih nyawa kah aja nyawa kah bahwal tuh gara-gara yang untung yang madu domba ini. Nah, maka cuma kita nih pulang lebih lah ada orang beri kabar jangan langsung menangguk, apalagi kita tahu yang memberi kabar ini orangnya kada jelas juga, profilnya kada jelas, lain minas salihin, jangan langsung ditaguk, siapa tahu adu domba. Kaina holo, jangan langsung tinsi naik tuh jangan.
nya kebanyakannya kayak itu bisa handap juga anu nya Pak, sumbu tuh nah. Sumbu handap mendengar kabar ya kah langsung sarik aja tuh. Nah, amun kisah pura-pura sarik kada apa-apa. Ini bujur-bujur sarik sekalinya. Nah, itu yang jangan. Sebab kebanyakannya kabar nih tuh yasihu ayyuqala liqailihi kadzibun aw shadiqun. Bisa jadi yang berucap ini orangnya bujur pandirannya atau kada bujur. Nah, itu sudah marajalilan kayak itu. Man kana, barang siapa adalah seseorang tersebut. Nah, man kana, seandainya ada kana ada huwa di situ. Dza wajhaini, dia mempunyai dua wajah. Di dunia, di dalam dunia, kana lahu yaumal qiyamah, maka kaina inya di hari kiamat mempunyai lisanani, dua lisan, min narin, dari api. Nah, dari isi lisan dua, dari api keduanya, julur maka dua buting di hari kiamat di padang mahsyar. Ketahuan sudah kita melihat, jadi kita ini ahli adu domba orangnya, berciri. Nah, seikung pulang macam-macam, ada cirinya berbeda-beda. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, nah pas terakhir, la yadkhulul jannata namamun. Nah, ini digaris bawahin. Nah, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, namamun, orang yang mengadu domba. Tapi alhamdulillah itu yadkhulunya tuh fi'il mudhari, kada fi'il madhi. Cakap fi'il madhi pasti kada masuk surga. Ngalih bener tuh urusannya. Untung tidak akan masuk surga namam, orang yang mengadu domba. Maksudnya bila inya mau bertobat masuk ke surga. Itu maksudnya. Tapi munnya kada mau bertobat bang, mati, nah kada masuk surga. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi min mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.